Tubuh lebih berisi, Nisa Sabian diduga hamil anak pertama. Usai menggemparkan publik dengan kabar pernikahannya yang digelar secara diam-diam, kini Nisa Sabian masih terus menjadi buah bibir. Bukan lagi tudingan perihal sebagai perebut suami orang, melainkan dugaan kehamilan sang penyanyi. Dugaan ini mencuat lantaran sepenggal video Nisa yang tampak berbeda dari sebelumnya. Bentuk tubuh Nisa terlihat lebih berisi dan pipinya juga tampak sedikit cabi. Apalagi didukung dengan baju baby doll yang dikenakannya. Nisa, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nisa sehat ya? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bismillah ya. Ayo sibuk banget. Apalagi saat tengah berfoto dengan para anggota Sabian, Nisa seakan menutupi bagian perutnya. Enggak ada sih. Enggak ada. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Warganet pun kian rusuh ketika Nisa yang hendak diboikot itu justru masih tetap tampil menyanyi. Bahkan penampilannya kian memperkuat dugaan jika dirinya tengah berbadan dua. Pasalnya, lagi-lagi Nisa memilih mengenakan busana longgar untuk menutupi bagian perutnya. Ini ada lancar, biar semuanya fokus, semangat. Kalau dia simpel sih jawabannya, biarin aja orang mau ngomong apa lah, bodo amat. Kecurigaan kian bertambah ketika Nisa sekarang lebih doyan mengunggah mukbang di story miliknya. Bahkan Nisa tampak begitu lahap menyantap salad seafood khas Thailand. Warganet pun menduga jika Nisa tengah ngidam. Oh iya. Oke, thank you. Emang rasanya nggak pernah berubah. Udah bukan urusan aku, dan aku sekarang ya fokus ke diri aku aja sih. Isu kehamilan ini pun semakin memicu reaksi negatif dari warganet. Pasalnya warganet yang kadung kecewa justru menganggap perilakunya yang dianggap tak sejalan dengan lirik-lirik lagu yang dibawakannya. Tak sedikit yang menghujat, bahkan melontarkan komentar pedas atas tindakan Nisa yang tidak mencerminkan nilai-nilai religi seperti karyanya. Hidup harus tetap berjalan, masa lalu ya udah masa lalu. Sekarang tinggal fokus ke masa depan, ke diri aku sama ke anak-anak. Kayaknya lebih ke menyesal karena gue tahu bahwa apa yang udah di blow up sama Dewi itu bakalan menghancurkan semuanya. Karirnya berantakan, Andrew sakit hati pada Tengku Dewi yang bongkar aibnya. Di tengah proses perceraian rumah tangga Andrew Andika dan Tengku Dewi, baru-baru ini terungkap rasa sakit hati Andrew pada istrinya itu. Ia tuangkan keluh kesah yang sebenarnya terjadi dalam pernikahan mereka. Dan pilihan Tengku Dewi membongkar dugaan hadirnya orang ketiga juga tentang kebiasaan Andrew bermain cinta terlarang, menjadikan dalih untuk menghancurkan karir Andrew. Dia nggak pernah ke dapur, dia nggak pernah ngurus suami, memberikan gua godaan untuk mencari orang lain di luar. Ya, namanya manusia kadang kepancing ya sama emosi-emosi sesaat. Tapi kan saya langsung hapus. Kalian kok cepet banget nge-capture-nya. Akui kesalahan tak menampik adanya orang ketiga dan menduakan cinta Dewi. Tapi Andrew justru menimpali semua pengakuannya ada alasan yang tak ingin ia ungkap semuanya di depan publik. Hingga ia sesali karena yang berdampak bukan saja pada karirnya, tapi kepada keluarga besarnya. Sedikit agak bikin saya sakit hati juga. Kenapa harus di blow up segala macam sampai bukan cuman karir saya aja yang kena, tapi juga ada saudara di situ, ada keluarga di situ, ada orang tua yang merasa tersakiti di situ gitu loh. Bersama proses perceraian mereka, Tengku Dewi sempat masih membuka pintu maaf jika Andrew tunjukkan usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka. Tapi ketika tak ada niat baik, Tengku Dewi teguhkan langkah, memutuskan janji suci ikatan pernikahan.
Tapi benarkah sebelum mencuat isu orang ketiga, ia merasa rumah tangga mereka tak akan bertahan lama? Paling nanti di sana ya aku bisnis lagi lah. Banyak kan yang bisa digarap di Bali. Apalagi kita ibaratnya tuh Bali termasuk beruntung lah. Aku mau stay di sana gampang gitu kan. Tinggal cari aja peluang bisnis apa. Nah itu aku lagi mau mencoba menggali. Dia ingin melewati proses ini dulu semuanya supaya kita sama-sama bisa introspeksi diri, supaya kita sama-sama bisa melewati proses ini semua, baru nanti setelah itu ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa gitu. Terlepas dari permasalahan keduanya, bahwa Tengku Dewi dan Andrew Andika tetap menjaga hubungan baik, setidaknya sebagai orang tua demi anak-anak. Dan bersama keinginan Tengku Dewi pindah ke Bali, seperti apa pula Andrew akan menjalankan perannya sebagai ayah dengan kondisi sekarang. Apakah Andrew juga telah memberikan nafkah untuk kedua buah hatinya? Ya dia juga kondisinya kan baru keluar ya dari rehabilitasi. Aku nggak mau nge-push lah gitu. Tapi sepertinya dia lagi berusaha lah untuk nanti ke depannya mungkin akan bertanggung jawab. Ya alhamdulillah kalau masih ada rasa sayang kan pasti dia akan perhatian sama anaknya ya. Kecuali dia udah lupa, benar-benar lupa kan takutnya amnesia lagi gitu kan. Ya iya. Aksi kocak Soimah bikin Cundamani menangis histeris. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kebersamaan Soimah dengan keluarga Denny Caknan selalu menuai canda tawa. Layaknya ibu dan anak kandung, Soimah pun selalu menjamu kedatangan keluarga Denny. Mbak anak cucu mantu sedang bertandang di kediamannya. Soimah yang senang dengan kedatangan Cundamani pun langsung gercep gendong. Dan untuk melancarkan aksinya, Soimah ikutan gaya Cunda merangkak. Tapi bukannya senang, Cunda justru menangis histeris hingga membuat Bella Bonita turun tangan. Ayo nyanyi bareng yuk. Lah nangis. Dikira suara gedek. Enggak usah. Tak seberangi. Gelak tawa pun kian pecah ketika Soimah mengajak Denny dan tim manajemennya untuk bermain games di pendopo. Kali ini Denny menjadi korban keusilan Soimah. 1, 2, 3. Meskipun sebagai tamu, nyatanya Denny tak pernah sungkan-sungkan pada Soimah, termasuk untuk urusan makan. Dengan gayanya yang khas, Soimah pun mengomel agar Denny dan Bella untuk segera menyantap makanan yang telah dihidangkan. Mangan nek kok angele pol urung tau tapok nggo duit to. Ayo mangan sik. Iya, Jo. Mangan sik, Bel. Niki enak sambel. Enak. Iki ya sambel iki gawan saka Mekah. Iki sak mentah. Alhamdulillah bahagia sekali. Bahagianya luar biasa karena ini anak pertama jadi pokoknya bahagia banget lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi begitu kembali ke rumah, Cundamani justru rewel dan terus menangis. Denny yang banyak akal pun langsung mengambil gitar untuk menghibur Cunda dengan menyanyikan lagu dadakan. Wah, ini sih auto jadi mini album ya pemirsa. Manis sekali kayak Barbie. Senyum. Di rumah mulu. Kemarin kan kerja biasanya setiap hari. Terus hari ini setelah punya Cunda 2 hari sekali lah. 2 in 1. Jadi kerja pulang gitu. Semakin kangen sama anak. Request dari anaknya sih, dari Cundanya sih. Karena kangennya luar biasa. Jadi pengennya bawaannya tetap pulang aja. Sering pulang ke rumah itu sudah istri juga sudah bahagia sekali.